ijazah asli ya, yang di-scan tuh ijazah asli, bukan ijazah yang fotokopian. Sobat calon guru semuanya, ketika pendaftaran P3K Guru 2024 sudah dibuka, maka pertama-tama nanti kita akan melakukan pembuatan akun SSC ASN, dan selanjutnya kita akan login, melakukan pengisian biodata dan juga unggah-unggah dokumen. Nah, selanjutnya di sini nanti akan ada dua tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru sebagai langkah persiapan kita, yaitu setidaknya terdapat 8 berkas yang perlu disiapkan oleh teman-teman guru honorer yang nantinya akan diupload pada link pendaftaran P3K Guru 2024. Tentunya di sini nanti dari kelengkapan dan juga kesesuaian spesifikasinya ini akan menjadi penentu utama kelulusan seleksi administrasi. Kalau misalkan kita gagal lulus seleksi administrasi, artinya kita nanti nggak akan bisa lanjut ke seleksi kompetensi. Nah, kira-kira berkas apa saja yang nantinya akan kita upload, ini yang perlu kita siapkan mulai dari sekarang. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, kalau misalkan di sini kita cek ya, yaitu pada juknis pengadaan P3K dan juga CASN, bahwa di bagian ke-6 terkait tentang seleksi, tepatnya di bagian paragraf pertama, yaitu di bagian tahapan seleksi. Nah, di sini di pasal 27 dijelaskan bahwasanya untuk seleksi P3K itu nanti terdiri dari dua tahapan, teman-teman. Yang pertama adalah seleksi administrasi, kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi ya. Nah, di sini nanti sama halnya dengan tahun kemarin, yaitu ada sistem gugur ya. Kalau misalkan kita seleksi administrasi ini kita lulus, maka kita berhak mengikuti seleksi kompetensi. Namun kalau misalkan di seleksi administrasi ini kita tidak lulus ya, kita nanti tidak bisa untuk mengikuti seleksi kompetensi, teman-teman. Dan pada dasarnya untuk seleksi administrasi di sini adalah kita bisa melihat pada bagian pasal ke-28 bahwa seleksi administrasi itu dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan juga kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Nah, di sini nanti untuk seleksi administrasi itu dilakukan oleh panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN. Nah, sehingga di sini untuk seleksi administrasi ini salah satu hal penentu kelulusan ini adalah kesesuaian antara berkas yang kita upload dengan data diri kita masing-masing. Kira-kira apa saja yang perlu kita siapkan untuk nantinya akan diupload pada saat pendaftaran P3K Guru 2024 sudah dibuka. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk melakukan pendaftaran P3K Guru 2024 di sini nanti kita bisa berkunjung ke sscsnbkn.go.id ya. Jadi kita bisa ketikkan yaitu sscsnbkn.go.id. Jadi di sini untuk mengetahui berkas apa saja yang wajib diupload, di sini kita tunjukkan saja melalui sistem, teman-teman. Dan nanti kita akan sandingkan dengan video tutorial saya di tahun sebelumnya. Namun kalau misalkan kita cek untuk mekanismenya, maka di sini nanti tidak akan jauh berbeda ya. Tahun kemarin sudah menggunakan e-materai, di tahun ini juga sudah menggunakan e-materai. Jadi untuk yang pertama di sini kita itu adalah login ke sscsnbkn.go.id. Nah, di sini untuk tahapan pertama dikarenakan seluruh calon pelamar ini wajib membuat akun SSCASN, maka di sini terlebih dahulu kita membuat akun terlebih dahulu ya. Nah, untuk buat akun di sini ada tombol buat akun, kita bisa klik di sini ya, yaitu membuat akun SSCASN. Nah, pada saat pembuatan akun SSCASN di sini nanti akan ada beberapa berkas yang kita upload, yaitu di sini ya. Jadi untuk yang pertama ketika kita ini membuat akun SSCASN, maka di sini nanti kita akan diminta untuk mengaktifkan kamera. Jadi ketika teman-teman membuat akun SSCASN, kita wajib untuk mengaktifkan kamera yang ada di laptop kita, teman-teman. Nah, untuk mengaktifkannya nanti akan ada notifikasi seperti ini, maka teman-teman bisa klik saja ya. Ini adalah ada tombol allow. Allow itu artinya adalah diizinkan. Dan untuk kita membuat akun SSCASN sendiri di sini nanti akan hanya ada dua yang diupload ya. Yang pertama dalam bentuk file, yang kedua itu adalah dalam bentuk live, teman-teman. Nah, di sini untuk pembuatan akun SSCASN 2024 di sini kita melewati langkah pertama, yaitu pengecekan identitas.
Nah, di bagian pengecekan identitas nanti akan disandingkan antara data yang kita isikan dengan data Dukcapil. Nah, untuk mengisikan di bagian ini kita mempersiapkan berkas, namun nanti tidak perlu kita upload ya. Yaitu seperti apa? Yaitu misalkan di sini adalah nomor induk kependudukan, ini sesuai dengan KTP. Ini kan kita bisa lihatnya itu di kartu keluarga ya, kartu keluarga. Kemudian juga nomor kartu keluarga ini kita lihatnya di kartu keluarga. Kemudian nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, dan juga tanggal lahir sesuai KTP. Dan selanjutnya setelah kita itu mengisikan data-data kita sampai di sini, nanti kita memasukkan kode CAPTCHA, maka nanti akan dilakukan mencari dan mencocokkan data, yaitu data yang kita isikan dicocokkan dengan data yang tersinkron dengan Dukcapil. Nah, setelah itu nanti kalau misalkan sudah, kita bisa, ini setelah kita klik lanjutkan ya, setelah itu nanti kita akan menuju ke langkah yang kedua. Dan di langkah yang kedua ini kita nanti adalah melengkapi data. Nah, setelah tadi yang pertama pengecekan identitas, yang langkah kedua ini kita melengkapi data ya. Di bagian ini nanti kita upload satu file, yaitu file KTP. Setelah total mengisikan data-data yang diperlukan, kalau misalkan di sini sudah blur itu kan sudah terisi ya otomatis dari langkah pertama. Nah, kita masukkan ke password, kemudian konfirmasi, pertanyaan pengaman, jawabannya. Kemudian di sini adalah untuk nama tanpa gelar. Kemudian yang di bagian bawah ini kita upload untuk dokumen pertama, yaitu file KTP. Oke, untuk yang pertama ini adalah yang kita upload pada saat kita membuatkan akun. Pada saat membuat akun SSCSN ini yang kita upload itu adalah file foto KTP ya. Jadi KTP ini kita upload di sini, yaitu contoh KTP yang benar itu kan di sini seperti ini ya tampilannya. Jadi kita upload yang dokumen pertama itulah file scan KTP. Ini dengan ekstensinya ini adalah harus JPG atau JPEG maksimal 200 KB. Artinya di sini nggak boleh PDF ya, yaitu dalam bentuk foto saja. Nah, ini file KTP. Ini ketika teman-teman sudah mempersiapkannya, nanti kita akan upload di sini ya. Kita klik di sini, nanti akan diarahkan menuju ke galeri, kemudian nanti otomatis akan bisa tersimpan teman-teman. Ini jadi berkas yang pertama yang diupload inilah ketika kita membuat akun SSCSN, yaitu file KTP ya. Nah, ini setelah file KTP, setelah unggah file KTP ini berhasil, maka kita akan lanjutkan untuk unggah berkas yang kedua. Namun berkas yang kedua ini bukan dalam bentuk file ya, artinya tidak bisa kita ambil nih dari galeri ponsel ataupun juga dari laptop kita. Jadi di sini yang kita upload untuk yang kedua yaitu foto selfie teman-teman. Yaitu di sini ada swafoto ya. Kita upload swafoto. Ini nanti kita langsung ya, kita tinggal arahkan monitor kamera dari laptop kita ini ke wajah kita. Kemudian nanti kita klik saja ambil foto, berikutnya akan tersimpan. Jadi untuk dua file pertama yang kita upload itu ketika membuat akun SSCSN, yang pertama file KTP ini ukuran maksimal 200 KB, dan juga yang kedua ini kita adalah foto selfie ya atau swafoto yang langsung diambil teman-teman. Dan berikutnya setelah teman-teman di sini mengakhiri pendaftaran di bagian pembuatan akun, maka berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman login. Nah, kita ketika lanjut ke halaman login nanti ada beberapa berkas yang wajib kita upload. Nah, di sini langkah pertama kita kan di sini login ya. Kita masuk ke SSCASN berdasarkan dari password yang sudah kita buat tadi dan juga memasukkan nomor induk kependudukan. Nah, berikutnya langkah di sini pertama yaitu ketika teman-teman login ini kita mengisi biodata dulu. Untuk mengisi biodata ini kita nggak perlu ada berkas yang diupload ya. Namun di sini kita mempersiapkan berkas-berkas yang nanti akan kita jadikan acuan untuk nantinya itu kita sebagai dasar pengisian. Misalkan yaitu ijazah, kemudian ada KK dan lain sebagainya. Nah, ini. Nah, untuk berkas yang diupload yang ketiga itu adalah ketika teman-teman mengisi di bagian riwayat. Ini berdasarkan dari pengalaman sebelumnya ya. Di jenis seleksi kita hanya memilih jenis seleksi, apakah CPNS, apakah P3K. Formasi ini kita mendaftar formasi. Untuk yang riwayat ini nanti kita akan upload yaitu kalau yang dulu itu yaitu surat pengalaman kerja teman-teman. Namun untuk pengalaman kerja itu beberapa instansi menyampaikan bahwa itu adalah bersifat opsional ya. Jadi untuk mengupload di bagian pengalaman kerja nanti kita isikan di sini ya. Nah, ini
Jadi misalkan saja saya itu data pekerjaan, saya itu pernah bekerja di instansi swasta, di SMP swasta dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa, kemudian gajinya berapa, kemudian di sini kita upload berkasnya itu, yaitu bisa berwujud kontrak atau surat perjanjian kerja atau surat pengalaman kerja. Yaitu di sini ini adalah maksimal itu 1 MB ya. Nah ini formatnya adalah PDF. Nah kita klik tombol choose file di sini, nanti setelah terpilih ini akan bisa terupload. Jadi yang ketiga yang kita upload, yang kita siapkan adalah surat pengalaman kerja teman-teman. Dan berikutnya di sini kita akan menuju ke bagian unggah dokumen. Yang paling banyak dokumen diupload adalah di bagian. Nah, kalau misalkan di tahun sebelumnya di sini langsung muncul yaitu cek akun e-matre ya. Apakah di tahun ini nanti akan muncul juga untuk cek akun e-matre? Namun kalau misalkan kita melihat untuk dari lini masa dan juga tahapan seleksinya, pendaftaran di SSCSN sepertinya nanti juga akan menggunakan e-matre. Nah, di bagian e-matre teman-teman nanti harus cermati betul-betul ya. Jangan sampai keliru dan e-matre itu satu matre hanya untuk satu dokumen saja. Nah, untuk tutorial cara penggunaan e-matre dan contoh seperti apa ini sudah kita sematkan pada kartu video ini ya. Jadi untuk pendaftaran P3K Guru sebagai contohnya ini adalah untuk di pemerintah Kabupaten Ngawi misalkan, ini adalah untuk jabatan yang dilamar itu adalah ahli pertama guru agama Islam. Maka di sini berkas-berkas yang diupload adalah seperti ini. Yang pertama adalah surat pernyataan ya, yaitu surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi dengan e-matre. Ukuran maksimal ini adalah 1000 KB ya. Nah ini, nah di bagian ini kemarin tuh banyak sekali teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi. Dikarenakan apa? Kalau misalkan kita cek di pengumuman instansi itu kan untuk surat pernyataan itu ada dua, yaitu surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak minta pindah teman-teman. Nah ini, jadi surat pernyataan, jadi adalah di sini dokumen yang kita upload surat pernyataan nantinya. Namun untuk mempersiapkan ini nanti kita menunggu pengumuman resmi dari instansi ya ketika sudah dibuka pendaftaran. Nah berikutnya yang kita upload lagi apa, yaitu surat lamaran ya. Surat lamaran ini sesuai dengan persyaratan instansi yang ditandatangani dan juga dibubuhi dengan e-matre. Nah berikutnya kartu tanda penduduk ya. Teman-teman siapkan kartu tanda penduduk untuk nantinya ini kita upload juga ya pada bagian ini. Nah kemudian berikutnya adalah ijazah asli ya. Ingat ijazah asli ya, yang di-scan tuh ijazah asli bukan ijazah yang fotokopian. Atau mungkin juga teman-teman sebenarnya menyekan ijazah asli namun hasilnya itu adalah hitam putih, nggak berwarna. Itu sama halnya juga teman-teman nanti bisa menyebabkan kita itu tidak lulus seleksi administrasi. Oke ini ya, nanti kita siapkan ijazah, ini bisa disiapkan mulai dari sekarang. Oke, secara lebih detailnya adalah di sini ya, yaitu yang kita upload nanti surat pernyataan yang sudah dibubuhi dengan e-matre, surat lamaran dengan e-matre, kemudian kartu tanda penduduk atau surat keterangan dukcapil ya, kemudian ijazah asli, kemudian transkrip nilai asli, kemudian pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah. Jadi itulah untuk berkas-berkas yang nantinya kita upload ya. Ini tentunya ada yang bisa kita siapkan mulai dari sekarang, ada yang kita siapkan ya nanti ketika pendaftaran sudah dibuka. Jadi dengan ketelitian dan kecermatan ini nanti yang menentukan juga ya untuk kita itu lulus seleksi administrasi ataukah tidaknya pada seleksi P3K Guru 2024 ini.